Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada mata kuliah statistik dasar. Maka kita akan hari ini belajar mengenai ukuran pusat data berkelompok. Jadi kita akan nanti mempelajari atau menyelesaikan kasus untuk membuat sebuah tabel distribusi frekuensi dengan data yang tersebar. Baik, kita langsung memasuki contoh. Nah, ini ada contoh data. Ini data tersebar, data kita anggap ini sebagai data ujian atau data nilai siswa yang telah kita lakukan pengambilan melalui tes misalnya. Dan diketahui ini jumlah data ada 80. Jadi N-nya itu 80. Sehingga kita akan membuat tabel data distribusi berkelompok. Data berkelompok. Kalau kemarin kita sudah mencontohkan untuk data tunggal, dari sebaran data kita akan bisa menghitung modus, median, dan seterusnya, rata-rata juga, mean. Nah, kali ini kita akan menghitung juga seperti itu, hanya saja di awal ini kita membuat dulu datanya kita susun berdasarkan kelompok. Kalau kemarin kita susun berdasarkan urutan data tunggal dari terkecil terbesar. Nah, kali ini kita akan membuatnya menjadi berkelompok dalam sebuah tabel distribusi frekuensi. Ini contoh datanya ada 80. Nah, cara membuat tabel frekuensi, ini ada judul kolom. Oke ya, jadi untuk yang pertama mungkin kita akan membuat seperti ini. Ini nama judul kolomnya, ada nomor, kemudian ada rentang nilai, kemudian ada frekuensi. Karena nanti data di sini akan kita isi dengan data-data jumlah frekuensinya, dan ini adalah data berkelompok. Jadi kita akan membaginya berapa kelompok berdasarkan nanti rumusnya gitu. Nah, jadi tabel frekuensinya seperti ini yang akan kita buat. Namun saja ini ada catatan, harus kita pelajari bagaimana cara menentukan panjang kelas. Misalnya ini contoh saja saya bikin 0 sampai 30. Jadi kalau 0 sampai 30 ini itu ada panjang kelasnya berapa? 0 sampai 30 kalau di contoh soal ini, di contoh tabel ini saya bikin berarti ada 31 panjang kelasnya. Dari 0 sampai 30 termasuk angka 0 itu sendiri. Berarti ada 31 panjang kelasnya. Nah, kemudian juga ini kita sebut banyak kelas. Kelompok-kelompoknya ini disebut dengan banyak kelas. Nah, di contoh soal ini ada, di contoh tabel ini ada 6. Jadi ada 6 banyak kelas, atau nanti akan menjadi 6 kelompok data yang mempunyai panjang kelasnya gitu, atau mempunyai rentangnya. Nah, ini kita harus menentukan, itu bukan menentukan berdasarkan keinginan. Misalnya saya tulislah 0 sampai 10, 0 sampai 20, itu bukan, karena ada ketentuan atau rumus yang kita gunakan sehingga nanti panjang kelas itu ditentukan karena berdasarkan sebaran data baru dapat panjang kelasnya berapa. Kemudian juga berdasarkan sebaran data itu maka bisa tertentukan nanti banyak kelasnya berapa gitu ya. Artinya panjang kelasnya ditentukan berdasarkan rumus dan banyak kelas juga seperti itu gitu. Jadi bukan berdasarkan keinginan kita sebagai peneliti untuk menentukannya gitu. Nah, untuk banyak kelas ada rumusnya, itu 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N. N ini tadi sudah kita tahu kalau jumlah datanya 80, maka N-nya adalah 80. Sementara untuk panjang kelas itu rumusnya berarti rentang per banyak kelas. Rentang kemarin kita sudah menghitung bagaimana cara mencari rentang pada data tunggal, ini juga seperti itu. Nah, jadi sehingga ada beberapa item yang harus kita hitung dulu berdasarkan rumus dasar tadi. Ini pada contoh yang masih sama, contoh data 80N tadi yang tersebar. Maka yang pertama kita cari berapa data terbesar dulu. Ini pada contoh penentuan ini di ukuran data pusat pada data tunggal, maka ini sudah pernah kita cari. Data terbesar, kemudian kita akan mencari atau menentukan data terkecil dari sebaran data tersebut. Jadi kita harus fokus pada data ini. Berapa sebaran datanya gitu ya. Kemudian rentang adalah data terbesar dikurang data terkecil. Ini sudah kita contohkan kemarin sehingga kita mudah untuk mencari. Nah, banyak kelas yang tadi rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N, dan panjang kelas adalah rentang dibagi banyak kelas. Jadi kita hanya menghitung rentang, kemudian kita hitung banyak kelas dan panjang kelas. Jadi 3 yang kita hitung ya. Baik,
masih contoh ini, maka kita akan menentukan data terbesar itu kalau berdasarkan data yang tersebar ini, ya, itu data terbesarnya adalah 99. Jadi bisa kita hitung kalau dari sini perlahan-perlahan kita dengan menggunakan mata mencari di mana data terbesar. Nah, kita peroleh data 99 adalah nilai terbesar di data itu. Nah, saran saya bagusnya nanti kalau ada aplikasi yang memudahkan, silakan menggunakan aplikasi. Banyak aplikasi untuk mengolah data statistik ini sehingga mengurangi error pada kita dalam melihat atau menganalisis data yang terlalu banyak. Ini baru 80. Bayangkan kalau sampel kita ada 800 atau sampel kita ada 1000 sehingga mata kita melelahkan kecuali kita menggunakan tool alat untuk ini. Kalau di saya kita akan apa namanya yang sering menggunakan adalah Excel sehingga data apa namanya sering kita menggunakan Excel dalam beberapa aplikasi yang paling sering kita gunakan baik itu di HP maupun di laptop. Jadi nanti saya akan mencontohkan bagaimana menghitungnya dengan Excel sehingga memudahkan kita menganalisis data menggunakan alat. Baik, ini data terbesar ya. Kemudian data terkecil itu 35, ini lagi kalau kita menggunakan mata maka kita satu-satu mencari data mana dia data terkecil. Kita dapatlah 35 data yang terkecil. Selanjutnya rentang adalah data terbesar dikurang data terkecil sehingga dapat 99 dikurang 35 yaitu 64. Setelah dapat rentang baru kita menghitung banyak kelas. Tadi rumusnya 1 ditambah 3,3 log 80. N-nya 80 ya. Sehingga kita bisa menghitungnya. Tapi harus diperhatikan cara mengalihkan atau membagi ini jangan sampai salah mengalihkan dan menjumlahkan. Karena kalau salah maka hasilnya pun salah. Jadi harus dipastikan yang pertama sekali dalam rumus ini harus kita cari karena dia di dalam kurung, maka yang harus diselesaikan sekali adalah log 80. Ini maaf nih ada kurang satu ya untuk kurung kurawal di sini. Sebelum kurung kurawal ada kurung tutup karena dibuka log 80 itu yang log buka. Oke, berarti log 80 kita dapat 1,9. Baru setelah dapat 1,9 kita kalikan dengan 3,3 seperti ini. Jadi jangan langsung dikalikan dulu atau 1 ditambah 33 baru dikalikan log, itu akan menghasilkan nilai yang berbeda. Jadi saran saya kita harus mengerjakannya log 80 dulu, kita cari setelah dapat 1,9 baru kita kalikan antara 3,3 sama dengan 1,9, bukan 1 ditambah 3,3 baru dikalikan 1,9. Itu akan menghasilkan nilai yang berbeda dan itu akan menyalahkan dalam perhitungan. Sehingga kalau sudah salah dalam perhitungan awal, dalam bentuk tabel frekuensi juga akan memiliki nilai yang salah. Kalau salah di awal, maka di akhir nanti salah, sehingga kita menarik kesimpulan juga salah. Baik, kita lanjutkan berarti 3,3 dikali 1,9 hasilnya adalah 6,28 sehingga baru bisa kita jumlahkan dengan angka 1 yang terakhir. Hasilnya adalah 7,28. Selanjutnya setelah dapat banyak kelas 7,28 maka kita menghitung panjang kelas. Panjang kelas adalah rentang dibagi banyak kelas. Berarti 64 dibagi dengan 7,28 diperoleh nilainya itu 9,14. Jadi banyak kelas sudah dapat, rentang panjang kelas juga sudah dapat. Nah, hal-hal ini yang sudah kita dapatkan sehingga kita baru menyusun tabel frekuensinya. Kita tulis awal berarti ini penggenapan banyak kelas, kalau dia 7,28 bisa kita bulatkan 7. Nah, ini kita bulatkan karena nanti jumlah barisnya berapa. Kalau 7 kita bulatkan. Kalau baris nggak ada 7,28, tapi setelah kita bulatkan 7 berarti barisnya di 7 juga bisa dinaikkan 8. Tapi harus dipastikan nanti data terbesar dan data terkecil itu masuk ke dalam data kelompok. Jangan ada data yang terbesar tidak masuk ke dalam atau yang data terkecil tidak bisa masuk ke dalam perhitungan di data kelompok. Baik, panjang kelas itu bisa kita genapkan 9 atau 10. Nah, berdasarkan buku Sujana itu di contoh soal ini beliau membulatkan ke 10 karena memang untuk memudahkan dalam membuat rentang ya udah kita bulatkan 10. Tapi dalam pembulatan ini harus kita perhatikan. Tidak boleh melebihi dari banyak kelas yaitu 7. Jadi kalau masih ring dekatnya boleh 9 atau 10 itu masih bisa. Tapi waktu saat kita menyusun tabel frekuensi juga nanti kita analisis. Waktu saat kita menentukan panjang kelas dan banyak kelas yang kita naikkan satu, itu harus masuk data terbesar dan data terkecil. Tapi kali ini di contoh saya lebih memudahkan kita ikutin buku Sujana itu panjang kelas dibulatkan ke 10.
Bukan harus matematik ya, 9 ke 14 kok harus bulat ke 10. Ini bisa 9 juga bisa 10. Tapi kalau kalian nanti mau dicontohkan boleh mana data nanti yang memiliki perbedaan, tapi yang penting masuk data terbesar dan data terkecil. Kita tulis dulu datanya, kita tulis. Data terbesar sudah diketahui, data terkecil, banyak kelas, dan panjang kelas tadi 9,14 kita genapkan ke 10 atau kita bulatkan, kita tentukan panjang kelasnya itu 10. Baik, sehingga kita dapat tabel, ini ada rentang nilai tadi ya, mau kita buat berkelompok, dan terakhir nanti baru kita tentukan frekuensi, itu jumlah berapa paling banyak di antaranya gitu. Nah, karena banyak kelasnya 7, maka barisnya kita tentukan 7. Sekarang baru kita tentukan panjang kelasnya itu 10. Nah, kalau dalam memudahkan di saya dalam menentukan ini memudahkan, maka saya lebih cenderung memulai dari angka yang terbesar. Itu kecil boleh juga, tapi kalau saya lebih cenderung menggunakannya mulai dari yang terbesar. Jadi kalau nilai 9 terbesar, saya lebih cenderung ya udah kita tentukan dulu, kita tambah 1 karena biasanya pembulatannya itu 100, kan lebih dekat. Jadi kalau misalnya nanti angka keteguhan 58 berarti angka nilai terbesar nanti misalnya 58, berarti bagusnya kita bulatkan di akhir itu nilainya adalah 60. Kalau 58 kan karena mendekati 60. Jadi biar memudahkan itu, tapi harus diperhatikan nanti data terkecil juga masuk ke dalam data berkelompoknya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau 99 kita tentukan berarti 100. Jadi saya bikin ada yang terbesar 100, kemudian kita kurangin 9 karena kan kita mau 10. Jadi panjang kelasnya 10 dari 91 sampai 100 itu semuanya 10. Jadi kalau dihitung 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ada 10 panjang kelas. Jadi termasuk dirinya itu yaitu angka 91. Nah, setelah ini kan bisa kita urutkan. Di bawah 91 ada 90. Jadi bisa kita tulis 90 berarti 81 sampai 90. Nah, ini harus dipastikan jangan bergandeng di antara 90 dan 91. Jadi kalau di sini antara kecilnya 91, maka di sini harus 90. Jadi jangan salah dalam menentukan urutan ke bawahnya. Jangan nanti di sini 91 ya, misalnya di sini 91, di sini juga 91. Ini akan bingung nanti data mana yang akan termasuk antara ringnya gitu, kelompoknya gitu. Jadi kalau bisa tidak ada data list yang sama gitu. Nah, kalau sudah 91 berarti di bawahnya adalah 90, berarti 71 sampai 80. Oh, maaf, 80 ya. Berarti 71 sampai 80, kemudian turun terus ke bawah, 61 sampai 60, 51 sampai 60, 41 sampai 40, 31 sampai 40. Nah, di sini kan kita sudah bisa memastikan bahwa data kita semuanya masuk. Di mana bahwa nilai terbesar 99. 99 kalau kita lihat perhatikan berarti dia masuk di kelompok ketujuh. Ya kan? Kenapa? Di situ nilai 91 sampai 100 masuk 99. Kemudian kita perhatikan data terkecilnya itu 35. Berarti dia masuk di kelompok pertama. Karena 31 sampai 40 itu ada angka atau nilai 35. Nah, kalau ini sudah kita pastikan benar, masuk yang nilai data terbesar sudah masuk, data terkecil juga sudah masuk ke kelompoknya, berarti tabel frekuensi ini sudah bisa kita hitung untuk jumlah frekuensi ya. Tapi kalau nanti penentuannya, kalau kalian buat, oh saya Pak menentukan panjang kelasnya itu 9, silakan. Nanti coba dikurangkan 9 sampai 100 sampai 92 terus kurang. Kalau nanti data terkecilnya tidak masuk, maka jangan dipakai 9. Tapi kalau masih masuk angka 35 pada kelompok paling terkecilnya, silakan boleh dibuat juga nanti berarti panjang kelasnya itu 9. Jadi itu yang bisa kita jelaskan sehingga memudahkan kita dalam membuat tabel ini. Oke, selanjutnya kita akan menentukan bagaimana cara memasukkan frekuensi. Frekuensi itu jumlah nilai berapa banyak dia antara rentang nilai 31 sampai 40. Nanti kita akan menghitung sehingga berapa nilai terbanyak dari antara nilai 31 sampai 40, berapa ada data di sebaran ini. Jadi silakan dicari. Ini contohnya kita tentukan, hitung ternyata ada 2. Jadi nilai 31 sampai 40 itu ada 2 pada dataran tersebar tersebut. Jadi frekuensinya 2. Di mana saja? Itu ada nilai 35 dan ada nilai 38. Nah, ini harus cermat dalam menghitung jumlah nilai. Karena kalau nanti salah bisa jadi datanya akan salah. Saran saya lagi bagusnya dalam menghitung frekuensi ini menggunakanlah alat-alat atau aplikasi yang tersedia.
Jadi kalau saya memang lebih cenderung ke Microsoft Excel karena kita sering menggunakan Microsoft Excel, di situ ada rumus frekuensi sehingga data segitu banyak pun Excel akan menghitung oh frekuensi ini sekian, ini sekian, sekian dan itu memudahkan kita. Nanti akan saya contohkan bagaimana cara membuat rumus formula di Microsoft Excel untuk memudahkan mencari nilai frekuensi. Nah, kemudian kalau sudah dapat berarti kita ini kan berarti nilai 41 sampai 50 ada 3. Kemudian seterusnya kita cari sehingga kita dapatlah nilai 91 sampai 100 itu ada 12 di data ini. Nah, kalau kita sudah jumlahkan semua frekuensi ini, ternyata dapat nilainya 80, ternyata benar itu adalah datanya totalnya 80. Tapi kalau setelah kita jumlahkan salah, maka itu masih salah, mohon diulangi lagi. Karena frekuensi itu totalnya adalah 80, di mana N-nya adalah 80. Ya, jadi pas. Oke, itu yang bisa kita simulasikan untuk bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Ini berdasarkan data kelompok. Baik, berikut ini nanti saya akan menjelaskan atau mencontohkan bagaimana cara menghitung tabel frekuensi itu di Microsoft Excel sehingga memudahkan kita dalam mencari data-data angka frekuensi agar mengurangi error tersebut. Baik, silakan diperhatikan video berikut ini. Jadi saran saya, gunakanlah aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk mencari frekuensi agar mengurangi error atau mengurangi kesalahan kita dalam menghitung data-datanya gitu ya. Baik, untuk nilai terbesar dalam bahasa Excel ini ada namanya large. Large, oke, terlihat bahasa Inggrisnya. Kemudian datanya di mana? Array-nya ini, maka kita blok. Jadi setelah buka kurung, kemudian kita blok. Nah, di sini ada nih rumusnya large array. Oke, dapat kita blok. Kemudian di sini kalau di komputer saya ini saya membatasinya itu dengan titik koma. Tapi kalau nanti komputer kalian ada yang koma, ada yang titik dua, itu tergantung dengan settingannya. Jadi memastikan di sini large, kemudian ada array. Array itu data yang mana nanti di blok. Ini saya blok warna kuning ya, semua di sini. Ini saya blok. Ini saya tandai warna kuning biar. Nah, ini data array kita, artinya data yang tersebar tadi. Kemudian di rumus saya itu dibatasi dengan titik koma. Kalian harus memastikan ini ada perbedaannya nih. Nah, kalau dia hitam array itu di blok dulu, kemudian dibatasi dengan titik koma. Kalau saya komputer settingan saya ini titik koma, tapi pastikan komputer kalian ada yang koma, ada yang titik dua, dan ini sering terjadi kesalahan pada saat mahasiswa mencoba menggunakan Excel. Nah, bertanya ke saya, Pak, kok saya nggak bisa, kok error rumusnya ini? Ternyata itu hanya bedanya ada titik koma, titik dua. Jadi saya ulangi lagi, pastikan pada saat pengetikan rumus seperti ini, kalian harus memastikan di sini nih, yang saya gerak-gerakkan kursor saya ini, pastikan di setelah array itu apa lambangnya, apakah titik koma atau titik dua atau koma ya. Kalau saya di titik dua. Nah, K ini kita angkat dengan satu, artinya nilai yang data itu nilai yang muncul ya. Jadi K-nya 1, kalau ini kan biasanya kan dalam bahasa pemrograman ada yang 0, ada yang 1. Jadi tulis aja 1 K itu, kemudian tutup kurung. Nah, setelah itu maka kita dapat 99. Jadi kita nggak capek lagi di mana letak nilainya itu terbesar, nggak perlu lagi. Kita sudah dapat dengan rumusnya. Excel akan mencari sendiri bahwa nilai terbesar itu ada di 99. Kemudian untuk yang kecil kita ketik sama dengan kemudian small. Buka kurung sama seperti tadi, kita blok dulu data array-nya. Oke. Kemudian titik 2, 1, tutup kurung. Nah, sama seperti tadi. Kalau besar nilai terbesar itu large, kalau yang nilai terkecil dengan menggunakan rumusnya small. Oke ya. Setelah kita blok, kita titik 2 dengan angka 1. Jadi mohon dipastikan lagi, kalau Excel kalian itu di sini bukan titik 2, bisa jadi koma atau bisa jadi titik 2. Silakan nanti dipastikan itu. Baik, ketemu langsung nilai terkecil adalah 35. Selanjutnya rentang tadi adalah sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Oke, kita dapat 64. Kemudian banyak kelas itu rumusnya adalah 1 ditambah. Nah, karena dia ini perkalian dan penjumlahan, maka kita harus buka kurung dulu. Kurung sekali untuk pertama, kemudian kurung kedua kali, bukanya untuk yang kedua. Jadi kita membatasi yang pertama yang besar itu 33,3 sama log n-nya, kemudian yang kecilnya ini khusus 3,3 dulu, tutup kurung. Kemudian karena itu perkalian saya bintang. Oke ya, jadi 1 ditambah 3,3 bintang itu perkalian kali dengan logaritma untuk n. N-nya tadi berapa? N 80. Kita contoh soal ini n-nya 80. Berarti log n baru kita tutupkan.
Nah, fungsi tutup kurung ini yang pertama dia membatasi antara penjumlahan. Jadi ditutup dulu, dibuka dulu untuk 3,3 satu kurung, kemudian log n satu kurung. Jadi perkalian nanti dia ngerjakan dulu logaritma 80, setelah dapat hasil baru dikalikan dengan 3,3, setelah tutup kurung itu baru dijumlahkan dengan angka 1. Jadi kalau salah dalam membuat rumus, maka akan salah dalam hasilnya juga gitu ya. Oke, kita enter dapat 7,28. Sebelumnya ini sudah kita bulatkan bahwa itu saya bulatkan 7. Kemudian panjang kelas adalah rentang dibagi banyak kelas. Jadi saya bikin 64 dibagi banyak kelas. Jadi rumus Excel-nya itu naik, bisa jadi seperti ini, gampang kita klik sama dengan 64 per klik lagi 7,2. Oke, seperti itu ya. Dapat hasilnya 8,7. Oh sorry, ini karena Excel dia pembilangnya harus dalam rumusnya langsung. Kalau secara matematik berarti kalau kita bikin 4 dibagi dengan 7 dapatnya 9,14. Tapi kalau dalam Excel ini walaupun datanya kecil 0,000 itu dibagi sehingga dapat tadi 8, ini. Jadi kalau memang secara kalkulator gunakan langsung aja, itu kita dapat rentangnya 64 dibagi dengan 7 maka dapat hasilnya 9. Jadi 9,14 ini kita bulatkan berdasarkan buku Sujana itu 10. Jadi alasannya tadi coba dilihat atau didengar pada penjelasan sebelumnya ya. Jadi saya sini menjelaskan 10 saja. Sehingga kita dapat panjang kelasnya banyak kelas itu kelompoknya ada 7 kelompok. Oke, ini 7. Ini juga dalam membuat ring nilai ini tadi juga sudah saya jelaskan sebelumnya, mau diikutin video sebelumnya bahwa ya saya mengambil nilai terbesar itu dari terbesar turun ke bawah. Jadi gampang, memudahkan. Nah, dalam Excel untuk memudahkan pembuatan rumus ini kita bagi 3. Jadi yang pertama itu untuk kelas bawahnya, yang kedua ini untuk kelas atasnya. Yang di tengah ini saya bikin batasan strip. Nah, strip ini supaya teks kita klik dulu tanda kutip satu strip. Dia akan berubah menjadi teks, bukan dalam bentuk formula rumus ya. Oke, ini kalau saya cara membuatnya supaya mudah seperti ini. Jadi kalau tempatnya daripada ketik terus kemudian karena rentangnya itu 10 berarti saya bikin sama dengan 100 dikurang 9 supaya dia masuk dirinya juga 91 itu. Jadi saya bikinlah kurang 9. Nah, kemudian ini tinggal kita copy, kita paste ke atas. Ini cara Excel kan gampang. Sehingga kita buat di sini. Di bawah 91 ada 90, di bawah 81 ada 80, di bawah 71 ada 70, di bawah 61 ada 60, di bawah 51 ada 50 dan di bawah 41 ada 40. Sehingga dapat nilainya semua. Ini sudah pakai formula. Jadi saya kurangkan semuanya 9. Nah, seperti itu kan. Jadi ringnya benar. 31 sampai 40, 41 sampai 50, terus sampai 91 sampai 100. Nah, sekarang kita masuk ke cara membuat rumus pada frekuensi sehingga dia bisa menghitung dengan otomatis jumlah data di dalam sebaran ini. Nah, bagaimana rumusnya? Yang pertama sekali kita blok dulu. Blok seluruhnya dari baris 1 sampai 7 ya, tapi di data frekuensi. Tapi harus pastikan ini harus dalam bentuk ring sendiri. Yang kelas bawah atas ya, yang kelas bawahnya harus tersendiri. Ini kita blok dulu. Nah, setelah diblok dari nomor 1 kita tarik ke bawah sampai kolom ke-7 ini baris ke-7 ya. Jadi kelompok 7, jangan sampai ke bawah jumlah nih. Ini nanti kita membuktikan. Baik, setelah kita blok, maka kita ketik baru sama. Tapi bloknya dari atas ya, dari kelompok 1 atau baris 1 sampai ke baris ke-7 tariknya. Oke, setelah kita blok, kemudian kita ketik sama dengan. Oke, kemudian kita ketik rumusnya frekuensi. Ini udah muncul, udah keluar. Langsung klik aja 2 kali supaya dia membuat rumus. Jadi frekuensi seperti ini. Oke, buka kurung. Dia nanya data array-nya mana, sama seperti small tadi ya. Data array kita blok. Oke, seperti ini kita blok. Oh, maaf, lepas deh. Kita blok ulang. Setelah kita blok, caranya kita gampang. Klik di sini, tarik ke bawah. Jadi semua terblok. Mohon nanti bagi yang kurang menggunakan Excel silahkan dicoba-coba aja. Nah, pastikan seperti itu data array-nya sudah kita tahu ini dari F6 sampai M15. Artinya kolom F pada baris ke-6 sampai kolom M ke baris ke-15. Setelah kita blok semua, ya, lagi-lagi kita perhatikan. Di komputer saya ini pembatasan array itu titik koma. Bisa jadi di kalian itu nanti koma atau titik 2. Nah, kalau saya titik koma, saya bikin koma, maka dia tidak berubah. Nah, jadi kalau itu berarti salah.
Jadi mohon diperhatikan di laptop kalian, kalau dia titik koma, kalau empat kalian ada koma. Kalau benar dia ketik di sini pembatasnya itu titik koma, maka dia akan berpindah hitamnya itu bloknya itu bin array. Nah, dia nanya, bin array ini berarti kita harus membatasi mana batasan untuk binary-nya yang kelas atas. Jadi kita akan memblok di kelas atasnya, jangan yang di 31 sampai 41 ya. Nah, tapi yang di bawah sini. Yang di baris R ini ya. Nah, oh maaf, ini karena rumusnya di sini tertutup. Caranya gini, saya klik dulu 31 terus saya geser dengan tanda panah nih, tanda panah di keyboard. Tanda panah kanan saya geserkan satu, oke. Nah, itu letak yang pertama di baris di kolom R di baris 1. Nah, ini kan baru 1. Kemudian saya blok turunkan ke bawah sampai ke kolom R baris 17. Artinya dari kelompok 1 di kelas batas bawah batas atas sampai ke baris 7. Jadi semuanya saya blok. Makanya di situ R7 sampai R13. Kenapa harus kelas atas bawah? Supaya dia membatasi nilai yang di bawah 40 berapa nanti dia cari. Nilai yang di bawah 50 termasuk 50-nya berapa. Yang di bawah 60 dia akan mencari seperti itu. Tapi dia ada batasan, tidak dia lebih dari 51. Jadi dia akan membatasi itu. Jadi maka kita isi bin array-nya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tutup karena kan di situ harus tutup kurung. Ya, rumusnya itu tuh. Nah, kalau sudah begini kan sudah hilang rumusnya. Artinya formula sudah terpenuhi standar untuk Excel. Nah, setelah kita ketik rumusnya ini selesai, jangan lupa sebelum ini tidak bisa langsung di-enter karena Excel ini kalau misalnya untuk rumus frekuensi dia ada aturan, yaitu diketik dulu, tekan tombol Shift, ditahan, jangan dilepas, tekan tombol Control, dua-dua ini ditahan ya, Control dan Shift. Jadi ini harus ditekan, Control dan Shift. Sambil ditahan, kemudian baru tekan Enter. Jadi tahan dulu tadi, Control Shift ditahan, tombol tekannya, kemudian baru tekan Enter. Nah, dia akan otomatis mengeluarkan semua rumusnya, menghitungnya, sehingga dapat 2 untuk 31 sampai 42, 41 sampai 50 itu ada 3, 51 sampai 60 nilainya itu ada 5, 61 sampai 70 itu ada 13 orang, 71 sampai 80 nilainya itu ada 24 orang, 81 sampai 90 nilai itu ada 21 orang, dan nilai 91 sampai 100 ada 12 orang. Untuk membuktikannya, kita menggunakan rumus penjumlahan. Jadi di sini ada namanya autosum atau jumlah. Kalau di Microsoft Excel kalian mungkin itu namanya sum ya, summary. Kalau saya ini karena Microsoft Excel Microsoft Office saya sudah dalam bentuk bahasa Indonesia, maka tinggal bahasa Indonesia semua ini tool-toolnya. Baik, langsung diklik saja tanda sigma ini atau penjumlahan atau sum ini, sehingga muncul rumusnya sum S7 sampai E13. Kebetulan di sinilah dia. Kemudian kita enter. Kalau nilai 80 itu sudah benar karena jumlah data kita adalah 80, sehingga frekuensi dapat. Baik, terima kasih. Ini yang bisa saya jelaskan bagaimana cara menghitung data frekuensi berdasarkan sebaran data itu menggunakan Microsoft Excel, sehingga memudahkan kita dalam menghitung. Bayangkan kalau data N-nya itu 1000, kita menggunakan Excel lebih mudah untuk menghitung frekuensinya. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan menyangkut dengan cara membuat tabel daftar distribusi frekuensi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.